Baik, mungkin mari kita mulai aja karena sudah sore. Jadi sebenarnya tujuan dari pertemuan diskusi sore ini adalah kami ingin mendapatkan pencerahan Mas Iksan. Jadi ketika kita ingin menyusun formasi CF, berapa pertama, berapa muda, berapa madya di sebuah instansi, hal-hal apa aja yang menjadi dasar perhitungan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, korelasi antara output dokumen yang dihasilkan oleh perencana itu terhadap nantinya besaran kebutuhan eh, formasi CF di sebuah instansi seperti apa. Mungkin itu sebagai pengantar Mas Iksan. Mungkin kemarin Mbak Ayuka juga sudah menyampaikan maksud dari pertemuan siang ini, sore ini. Jadi kami ingin mendapatkan masukan dari teman-teman di Bappenas maupun di Puspin, eh, secara ideal bagaimana sih kita bisa menyusun formasi CFP di perangkat daerah. Mungkin itu Mas Ihsan. Baik. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf nih suara agak serak dikit ya Bapak. Oke. Ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari ini dari Pemprov DIY berarti ya. Ya, dari Pemprov DIY. Oke, baik. Eh, Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Kemarin kita sudah diskusi ya di Bandung. Saya baru menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan perhitungan formasi. Formasi ini sebenarnya sudah banyak yang mengusulkan ke kami ya. Terus terang, kenapa kami belum mensosialisasikan secara nasional karena memang dari Menpan dan BKN sendiri juga sepertinya belum ada arahan yang pasti ya, apakah ini mau dijadikan juknis oleh mereka atau masing-masing instansi eh, pembina JF tertentu itu untuk menyusun juknisnya, kira-kira seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman dari kepegawaian Kalau atau di tempat kami dari Biro Organisasi yang menyusun organisasi. formasi itu. Ya, nanti kita bisa lihat. Saya izin sharing terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Oke. Ya, tadi sudah saya lihat juga untuk slide-nya ada juga terkait dengan latar belakang landasan hukum ya di sini Permenpan 1 2023 untuk Provinsi DIY kemarin teman kami juga sudah ada yang melakukan pemantauan ya kalau tidak salah ke DIY ada Mas Amar dan Mas Ivan menanyakan terkait dengan pasca penyetaran jabatan adakah hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam rangka pengembangan eh, JFP di Provinsi DIY kira-kira seperti itu. Di sini untuk formasi sendiri masuk menjadi tugas nomor satu seperti itu. Jadi kita susun sebenarnya toolsnya atau alatnya ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan di Bandung. Di sini ada 20 tugas instansi. Sekali lagi silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di dunia fungsional perencana bisa melihat tugas dari Pusbin di Klatren ya kira-kira seperti itu. Sehingga nanti ke depan kalau ada yang mau menanyakan standar kompetensi, Bangkom, seperti itu, dia bisa kepada kami seperti itu. Tapi kalau terkait dengan kapan naik pangkat, golongan, kapan bisa ikut untuk uji kompetensi, nah itu bisa ditanyakan ke kepegawaian masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini memang secara pragmatis ya untuk formasi sementara digunakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mau naik jenjang jabatan atau mau pindah jabatan kira-kira itu. Sudah adakah rumahnya ya untuk formasi perencana? Nah, di sini eh, banyak pengusulan kepada kami itu memang dalam rangka eh, tadi untuk kebutuhan kenaikan jenjang jabatan bagi teman-teman yang memang sudah berkarir di perencana seperti itu. Ada juga yang mau pindah jabatan. Nah, ditambah lagi untuk saat ini mungkin
bagi yang akan membuka formasi untuk P3K perencana seperti itu ya. Jadi formasi ini juga nanti bisa untuk P3K perencana seperti itu. Oke, ya selanjutnya ini alat-alat ukur kami sudah disepakati oleh Menpan. Kemarin juga sudah kami sampaikan. Jadi kita menggunakan alat tools ini sebenarnya berupa rangkuman ya, rangkuman dari rumus-rumus tadi yang sudah disampaikan SKR, kemudian nanti di sini ada peran masing-masing jenjang itu, kontribusinya seperti apa seperti itu. Nah ini juga kemarin kami sampaikan siklus kebijakan perencanaan pembangunan ada 5 siklus. Yang kami sampaikan adalah dari masing-masing siklus ini silakan di unit kerja Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi seperti itu ya, mengidentifikasi kira-kira unit kerjanya ini masuk ke kategori unit kerja perencanaan tinggi, sedang atau rendah seperti itu ya. Nah ini kami kategorikan sebagai 3. Nah, secara sederhana kami bisa menjelaskan untuk yang beban kerja perencanaan rendah itu adalah yang melaksanakan setidaknya 1 sampai 2 lingkaran dari siklus kebijakan perencanaan. Boleh di mana saja, misalkan di evaluasi saja boleh, atau di pelaksanaan rencana boleh. Kemarin, kalau tidak salah saya misalkan mencontohkan Satpol PP ya. Satpol PP itu butuh perencanaan nggak sih? Kan pertanyaan seperti itu. Mungkin Satpol PP menyusun renstra gitu, tapi kan tugas utamanya adalah mengawal berjalannya target kinerja organisasi kira-kira seperti itu, atau lebih ke lapangannya seperti itu. Nah, mungkin butuh perencana tapi tidak banyak atau jenjangnya mungkin maksimal di perencana ahli muda seperti itu. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk perencana ini ada di OPD-OPD seperti itu. Karena memang setelah setelah penyetaran jabatan perencana ini ada di hampir di seluruh OPD, jumlahnya juga mengalami peningkatan minimal untuk di Pemda penyetaraan ahli muda itu untuk perencanaan 25 sampai 35 lah kira-kira seperti itu dari nomenklatur jabatan struktural yang penyetaraan jabatan. Nah, tadi ini untuk yang kategori rendah. Sedangkan yang sedang ini ya ini 3 sampai 4 sehingga nanti bisa ditaruh di formasi JFP Ali Muda di sana seperti itu. Silakan nanti apa sih kriterianya gitu ya. Misalkan ada OPD dinas seperti itu yang memang sudah barang tentu ada dokumen-dokumen generik ya perencanaan yang memang disusun setiap tahun. Tapi ada juga dokumen yang berdasarkan arahan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi harus menyusun dokumen turunan kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau untuk yang tadi 3 sampai 4 ini boleh ditaruh di sana untuk JFP alih muda kira-kira seperti itu. Nah, yang untuk yang tinggi, nah di sini kami buka kesempatan kalau nanti berdasarkan hasil perhitungan apabila ada formasi terbuka untuk alih utama juga diperkenankan karena memang basisnya adalah alat bukti gitu ya atau dokumen perencanaan. Nah, itu beberapa kabupaten kota yang sudah mengusulkan kepada kami memang perencana ahli muda ahli utamanya juga keluar kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalau dari pengalaman yang kita keliling perencana ahli utama bisa di misalkan di Bapeda ya seperti itu ya Bapelid atau Bapeda, Bapelitbangda ada yang namanya Bapridas kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi yang core utamanya perencanaan boleh dibuka nanti ahli media dan utama. Oke, kita lanjut. Em, Nah, di sini ada kesimpulan, semakin banyak keterlibatan suatu unit dalam siklus perencanaan pembangunan, semakin tinggi beban kerjanya, maka semakin tinggi pula jenjang jabatan yang dapat ditempatkan seperti itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian, eh,
bagian organisasi mulai bisa mendeteksi atau mulai bisa memetakan kira-kira OPD-OPD mana saja yang tadi dikategorikan di 3 kategori ini seperti itu. Nah ini teman-teman tadi saya menanyakan apakah ada di kepegawaian di sini karena eh, prosesnya harus dari awal seperti itu ya. Dalam artian di sini sebelum loncat kita ke kebutuhan formasi, langkah-langkah ini harus sudah selesai gitu ya. Mandat organisasi, desain, struktur, sampai ke spesifikasi jabatan. Intinya di Pemprov Jogja berdasarkan hasil cascading untuk pelaksanaan ini muncul di sana adalah kebutuhan terhadap perencana. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah berapa jumlah perencananya dan ada di jenjang apa saja seperti itu. Nah, jadi alat ukur kami nanti mengantarkan ke perhitungan tersebut, gitu, gitu. Nah, ini kemarin kami sudah sampaikan ada 3 proses ya yang harus dilalui Bapak Ibu sekalian. Perhitungan kebutuhan, pengusulan verifikasi validasi, dan terakhir adalah penetapan kebutuhan. Mohon maaf. Ya, jadi nah ini sebelum kita ke sini, kemarin saya juga sudah sampaikan, silakan dikumpulkan alat bukti, output atau dokumen perencanaan pembangunan. Nah, ini adalah output dari organisasi, bukan personal gitu ya. Jadi nanti ada beberapa contoh dokumen yang memang harus dikumpulkan, nanti dihitung kira-kira dalam setahun itu berapa dikumpulkan atau dihasilkan seperti itu. Kalau ada juga dokumen perencanaan yang tidak setiap tahun disusun ya, karena misalkan eh, berdasarkan arahan pimpinan, contoh grand design. Nah, grand design tidak mungkin setiap tahun disusun. Seperti itu. Jadi bisa jadi di tahun ini menyusun, baru disusun lagi nanti di tahun ketiga seperti itu ya. Jadi apa adanya saja yang berdasarkan eh, produk tersebut susun seperti itu. Jadi tidak melulu setiap list produk itu disusun setiap tahunnya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan hasil kerja. Jadi yang dilihat adalah produknya seperti itu ya, atau hasil kerjanya. Nah, ini yang dari hasil kerja tersebut nanti kita bisa melihat berapa untuk angkanya lah kira-kira seperti itu. Nah, ini ada 3 langkah ini sudah kami laksanakan. Nah, pertama tentukan pendekatan, hitung persen kontribusi, dan terakhir adalah hitung SKR. Nah, mungkin sudah banyak mendengar tentang SKR, standar kinerja rata-rata. Nah, ini yang apa namanya? Berapa waktu yang dibutuhkan oleh seorang perencana untuk memproduksi satu dokumen perencanaan pembangunan, kira-kira seperti itu ya. Nah, rumusan ini sudah kita tentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi menghitung ini.